Getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition. Only first place in that Kan bro, balap Portimao MotoGP memberikan kita gambaran bahwa persaingan musim ini bakal seru karena Fabio Quartararo bangkit dan juga Marc Marquez mengeluhkan kondisi motor yang menurutnya buruk segala sektor pada saat Portimao kemarin. Dan yang luar biasa adalah Alex Rins yang start dari posisi 23 ternyata bisa merangsek hanya beberapa putaran sudah menyalip 10 pembalap. Kita akan bedah seperti apa detailnya dan kenapa Yamaha yang terkenal dengan mesinnya yang notabene lemot bisa juara di Portimao. Kita akan bongkar datanya, jangan kemana-mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Kita kembali lagi ingin membahas MotoGP, balap MotoGP Portimao yang sebenarnya sudah bibit tebak bahwa Fabio Quartararo bakal menjadi juara di sana antara Fabio ataupun Joan Mir, karena secara race pace sebelumnya pada kondisi dry pembalap Yamaha ini memang di atas rata-rata, termasuk juga Joan Mir. Namun sayang sekali ternyata Suzuki mengalami sedikit kendala di mana mereka kehabisan grip ban, sehingga saya bisa perhatikan bagaimana goyangnya ya Joan Mir pada saat ditekan oleh pasukan Ducati, Zarco dan juga Miller. Nah, kita akan coba membahas pelan-pelan Cak dari kacamata kita sebagai pemerhati MotoGP dan juga beberapa statement dari para pembalap, sehingga kita tidak asal menganalisa Cak, orang asal ngemeng Cak, tapi kita berdasarkan apa yang dikatakan oleh para pembalap dan juga apa yang diulas oleh para tim dari masing-masing MotoGP tim kemarin pada saat Portimao. Sebagai informasi buat sampean semuanya, kemarin mungkin adalah keberuntungan buat Yamaha. Karena kenapa? Pada saat wet race atau pada saat wet practice maksudnya ya, pada saat kondisi basah, hujan, Yamaha suffering. Yamaha mengalami kesulitan no traction, jadi less traction. Dan ini juga dikeluhkan oleh Fabio Quartararo termasuk juga Dovizioso. Kalau Fabio mungkin fokus pada power, namun Dovi dan juga para pembalap Yamaha lainnya mereka sangat fokus pada traksi ban belakang yang dikatakan kurang. Ini memang ada perbedaan dari sisi opini dan juga komentar pembalap Cak. Kita tahu bahwa Fabio memang special. Fabio ini memiliki riding style yang sangat unik di mana dia klop dengan Yamaha M1. Namun pembalap lainnya secara general mereka kesulitan dengan kondisi M1 yang dikatakan kurang traksi ban belakang. Sebenarnya kurangnya traksi ban belakang ini sudah pernah dikomplain atau di-share oleh Valentino Rossi. Rossi sebelum pensiun itu sempat ya, bukan sempat lagi, mungkin bertahun-tahun mengatakan Valentino Rossi mengatakan bahwa M1 recently, ya akhir-akhir kemarin sebelum pensiun, mengalami problem dengan traksi ban belakang setelah menggunakan ban Michelin. Jadi ini ditekankan oleh Valentino Rossi berulang-ulang, namun ternyata tidak ada improvement di sana dan untungnya ada pembalap yang bisa mengakalinya. Kita katakan bahwa Fabio ini adalah salah satu pembalap yang mampu mengakali atau menutupi kekurangan traksi ban belakang dari M1. Sama perhatikan saja, memang Fabio cukup istimewa. Fabio nongol di depan tapi pembalap lainnya di belakang. Ini hanyalah salah satu gambaran betapa real bahwa memang traksi ban belakang ini menjadi problem dari M1 di luar daripada power. Nah, ini kembali lagi kepada Fabio Quartararo dan juga kemarin Portimao ya. Jadi kalau kita lihat data Cak, kita nggak bisa bandingkan antara race dan juga pada saat free practice karena kondisinya sangat berbeda. Sebagai informasi buat sampean, pada saat free practice kemarin, mostly semuanya atau kondisi pada saat kemarin latihan bebas track itu basah. Semuanya dikatakan hujan. Jadi kalau kita perhatikan groundnya ya, aspalnya aja suhunya 11 derajat Celcius. Jadi ini sangat rendah. Dan juga pada saat kemarin itu kondisi free practice pertama dan juga ketiga, mungkin keempat getting better sudah menuju ke kering. Tapi kalau secara general free practice pertama dan juga ketiga, rata-rata groundnya itu di 11-12 derajat Celcius, sementara udara atau suhu sekitarnya itu sekitar 14 derajat Celcius ataupun 13 derajat Celcius. Ini sangat berbeda. Pada saat race kemarin di mana ternyata kondisinya dry atau kering, walaupun ada mendung-mendung tapi secara umum itu semuanya kering Cak. Kering, mengering lah pokoknya, makanya dry race kemarin, bukan wet race. Dan ini untuk bannya pun berubah. Pada saat kemarin, para pembalap free practice menggunakan ban dengan tipe kompon, di mana depannya soft,
wet ya, ini wet ya, tipe wetnya ya, tipe wet itu beda Cak, dimana untuk bannya itu punya pattern ya, jadi kalau slick itu kan nggak ada patternnya. Nah, pada saat free practice mostly semuanya pembalap mayoritas menggunakan ban wet pastinya, karena kan basah kondisinya, dimana depannya soft, kemudian belakangnya menggunakan ban medium. Tapi pada saat race kemarin totally berbeda, semua pembalap menggunakan ban slick, sehingga data yang didapatkan pada saat free practice tidak digunakan Cak. Jadi semua pembalap kemarin menggunakan data tahun kemarin, tahun sebelumnya, tahun 2021, karena pada saat free practice ini tidak bisa menjadi representatif, jadi nggak bisa menjadi perwakilan, mengingat pada saat free practice atau latihan bebas beda pada saat race. Jadi kemarin para pembalap rata-rata menggunakan ban slick dengan tipe medium. Jadi ini rata-rata ya. Ada juga yang menggunakan hard, juga ada yang menggunakan soft. Tapi mayoritas pembalap kemarin ketika IWB intip datanya, ternyata mayoritas menggunakan ban medium. Nah, ini adalah keberuntungan buat Yamaha. Karena Yamaha pada saat dry sangat baik. Secara tradisional M1 memang kurang bagus pada saat wet. Tapi pada saat kondisi dry, ini yang menjadi kekuatan dari Yamaha M1. Dan sampean harus tahu pula bahwa satu, IWB sudah share ke sampean, Portimao bukanlah track yang menguras power. Sekali lagi, bukan menguras power, karena track ini sangat pendek tracknya. Lintasan lurusnya itu 970 meter, nggak ada 1 kilo Cak. Artinya apa? Mesin-mesin yang powerful tidak sempat bangun, kasarnya demikian. Motor yang lincah, motor yang bisa mengoptimalkan grip, motor yang mampu keluar tikungan dengan cepat, itu adalah pemenangnya. Dari data, kita bisa lihat bahwa Fabio Quartararo adalah satu-satunya pembalap yang mampu mengoptimalkan kondisi tersebut. Dia tidak butuh power besar, karena kalau kita lihat data kemarin pada saat latihan bebas dibandingkan dengan pada saat race itu memang berbeda jauh. Dimana kalau kita tarik secara histori data dari awal sampai akhir, ternyata Yamaha M1 ini termasuk ya paling lemot Cak. Kita lihat bahwa horsepower itu identik dengan top speed, dan kita lihat ternyata untuk top speed Yamaha M1 Fabio Quartararo secara general, secara all total gitu ya, kita klasifikasikan Cak dari awal sampai akhir itu ternyata hanya menempati posisi 20. Ini gila Cak. Jadi memang termasuk di belakang. Beda jauh dibandingkan dengan Suzuki, Honda, Ducati, Aprilia. Itu rata-rata ada di depan semuanya. Tapi Yamaha less top speed. Artinya ya powernya memang ya kita bilang ya lemot untuk powernya. Tapi kenapa bisa juara itu tadi? Kuncinya adalah Fabio memiliki riding style yang sangat unik. Ini juga diakui oleh Dovizioso. Menurut Dovi, Fabio Quartararo adalah salah satu pembalap yang unik, di mana dia bisa menggunakan less traction atau kekurangnya traksi Yamaha M1 itu untuk menaklukkan tikungan. Ini yang tidak dimiliki pembalap lain, ini kata Dovi ya. Dan juga dari karakter sirkuitnya Cak. Sirkuit Portimao adalah sirkuit roller coaster. Jadi modelnya tuh ngayun, naik turun, kemudian juga flowing ya. Ini adalah salah satu kelebihan Yamaha M1, di mana kestabilan sasis dibutuhkan, dan corner speed dari M1 memang sangat baik. Terus kenapa Suzuki juga suffering kemarin Cak? Sampai harus tahu Suzuki berada di mana posisinya pada saat start. Mungkin John Mir oke. John Mir ya kita katakan lebih problem dibandingkan dengan Alex Rins. Namun kalau kita lihat secara umum memang saat ini Suzuki masih mencari balancing terbaiknya, dan mereka belum menemukan. Powernya sangat besar, tapi balancing terbaik bagaimana mengoptimalkan dari sisi traksi, kemudian juga durability ban dari awal hingga akhir masih menjadi PR Suzuki, dan ini juga ditegaskan oleh Sarasang pada saat IWB interview. Perkara top speed atau power mudah bagi Suzuki, namun bagi mereka MotoGP bukan itu. MotoGP adalah the most balanced bike, jadi mereka harus benar-benar melihat dari top speed dan juga dari akselerasi dan juga durability ban ya, lifetime-nya ban itu menjadi fokus utama mereka. Jadi kemarin Rins sangat bagus sekali, dari 23 langsung merangsek ya, hanya sekali putaran bisa langsung ke 13, luar biasa saat start, dan juga finishnya di posisi keempat ini gendeng terancam. Untuk memberikan gambaran kesampaian semuanya perkara detail untuk balapan kemarin, WP sudah siapkan video mengenai data bedah Portimao, dan kita lihat bagaimana konsistennya Fabio Quartararo yang luar biasa. Dia bermain di 1 menit 39 detik, hampir mungkin sekitar 10 lapan ya. Jadi ini sangat konsisten. Sementara untuk pembalap lain secara keseluruhan memang Fabio ini bukan lawan dari para pembalap lainnya. Dan pada saat finish kita tahu Fabio bisa finish di posisi pertama dengan gap 5 detik dibandingkan Zarco. Jadi ini luar biasa, dan sama bisa intip secara detail mengenai bedah data di Portimao kemarin. Berikut ini Cak. Nah ini dia Cak hasil balapan Portimao. Kita bisa mendapatkan pemenang di sini bahwa Fabio Quartararo luar biasa, mampu menunjukkan sebagai pembalap terkencang di Portimao Portugal, yang memang memiliki karakter sirkuit mode flowing atau bisa disebut sebagai roller coaster karena naik turun. Nah di sini Fabio mampu mengoleksi 25 poin dan menjadi pemenang, mengungguli Johann Zarco yang harus puas di posisi kedua.
Kemudian ketiga Alex Spargaro, dan keempat Alex Rins yang start dari posisi 23. Ini luar biasa Alex Rins ini, dan kita berikan apresiasi yang luar biasa buat Alex dan juga Suzuki yang mampu mengoptimalkan segala jengkal dari traksi Giyasik RR, walaupun mungkin sudah agak telat Cak, karena dia harus menguras ban di belakang pada saat menyalip, sehingga pada saat last lap dia sudah kehabisan traksi bannya. Jadi komponya sudah habis sehingga dia hanya bisa defending aja Cak. Kemudian kelima adalah Miguel Oliveira dan juga Marc Marquez yang start dari posisi 9, kini hanya bisa mampu nangkring di posisi ke-6, dan Marc Marquez juga menegaskan bahwa Honda masih belum memiliki motor pemenang. Jadi belum menjadi motor winning bike, mereka masih melakukan improvement karena saat ini Honda memiliki motor yang totally new, benar-benar baru dan bukan seperti motor Marquez. Marquez sendiri mengatakan bahwa this is not my bike. Jadi ini menjadi PR terbesar pasukan HRC, di mana mereka berusaha untuk membuat RC sekarang lebih jinak bagi semua pembalap, dan memang terbukti saat ini kita lihat bahwa beberapa pembalap sudah bisa menggunakan RC untuk di depan. Marc Marquez dia harus adaptasi pada motor barunya, frame, engine semuanya berbeda Cak. Kemudian ke-7 Alex dan ke-8 Bagnaia juga luar biasa. Dia start dari posisi paling belakang dengan kondisi yang sempat shock karena ya terbanting ya beberapa kali crash kemarin, tapi bisa finish ke-8, kecepatannya luar biasa. Sementara yang ke-9 adalah Pol Espargaro, ke-10 Maverick Viñales yang mampu masuk top 10. Kemudian juga ke-11 Dovizioso, ini adalah pembalap terbaik setelah Fabio, jadi dari posisi ke-1 langsung 11. Kemudian Luca Marini ke-12, Franco Morbidelli 13, sama ini cukup suffering Franco, dan juga Remy Gardner, dan juga termasuk Marco Bezzecchi ke-15, lalu Nakagami ke-16 dan 17 Darryn Binder. Nah ini sampai seperhatikan lap time dari para pembalap kemarin pada saat race. Nah ini dia Cak. Jadi kalau kita perhatikan Fabio memang luar biasa karena Fabio menorehkan waktu rata-rata di 1 menit 39 sejak dari lap ketiga, dan Fabio sendiri memilih ban slick medium depan belakang. Lalu kalau kita perhatikan di sini Cak, best lap yang diraih oleh Fabio adalah 1 menit 39.435 detik. Ini luar biasa sekali lagi. Dan ini bisa kita lihat bahwa sejak awal Fabio sudah sangat kencang. Fabio mampu mengoptimalkan kekuatan cornering speed dari M1, walaupun saat ini bisa kita katakan bahwa M1 adalah motor yang less power, top speednya paling rendah, dan juga kalau kita perhatikan masih menghadapi problem traksi ban belakang. Tapi Fabio seperti tidak merasakannya, dan Fabio mampu mengoptimalkan setiap jengkal dari kekuatan skill, termasuk juga corner speed dari M1. Dan dari sini kita lihat dari lap ketiga sampai dengan lap ke 20, gila ini tidak pernah sama sekali tembus di 140 Cak. Semuanya di 139, luar biasa. Dan best lap itu ditorehkan di lap ke-10. Lap ke-21 agak dikendorin dikit, dan lap 22 kembali lagi pada pace 1 menit 39, baru 23 kesananya di 1 menit 40. Kalau kita bandingkan dengan Zarco juga luar biasa sebenarnya, tapi dia agak telat karena kita tahu bahwa Zarco ini inkonsisten ya, jadi agak tidak konsisten dibandingkan dengan Quartararo. Kita lihat di sini ya, di lap 3 sudah 39 betul, ini terjaga sampai dengan lap ke, nah kita perhatikan sampai lap 39 Cak. Sorry, lap ke 10. Tapi setelah itu drop lagi 11-12. Ini mungkin ada memang beberapa kali kita lihat Zarco sempat fight ya, dan ini mungkin mengganggu dari lap time-nya. Kemudian di 13-14 juga kembali lagi kencang. Kemudian 15, 16, dan termaintain sampai 19 itu 1 menit 40. Jadi bukan lawan dari Fabio. Dan baru lap 20 bisa kencang lagi di 1 menit 39, lalu kembali lagi drop di 1 menit 40. Dan hebatnya justru pada last lap, karena mungkin dia ngepush banget mengingat dikejar oleh Alex Spargaro, jadi dia bisa menorehkan waktu 1 menit 39.776 detik. Nah sementara Alex yang mengisi posisi ketiga ini juga sebenarnya bukan lawan Fabio. Sekali lagi bukan lawan Fabio, karena kalau kita lihat pace-nya, race pace-nya itu rata-rata di 1 menit 40. Dengan komposisi 1 menit 39 itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Kita lihat di sini saja ya, saya perhatikan 1 menit 40, 1 menit 39 pada lap ke-6, kemudian 1 menit 41 ngedrop di lap ke-8, balik lagi 1 menit 39, lalu di lap ke-11 1 menit 40, kembali di 12 baru dia mendapatkan ritme dan bakal menorehkan best lap di lap ke-14. Jadi 1 menit 39.523 detik. Dan kemudian kalau kita perhatikan di sini
dia kembali nge-push 1 menit 39, namun dia sedikit ngedrop lagi di 18-19 dan juga 20-21, 22 dia nge-push, namun dia realistis di 1 menit 40 last lap tidak bisa mengejar. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengintip Alex Rins. Alex Rins ini kalau kita perhatikan di awal dia sebenarnya di angka 1 menit 40 ya. Tapi kalau kita perhatikan di lap keempat dia sudah bisa di 1 menit 39. Dan ini juga termaintain sampai dengan lap ke-6. Baru 1 menit 40 itu ditorehkan di lap ke-7 dan 8 karena dia memang berusaha untuk overtake ya satu persatu sehingga secara lap time tidak bisa di maintain di 1 menit 39. Kemudian 9-10 baru kembali lagi 1 menit 39. Ke 11 dia ngedrop lagi. Kemudian 12, 13, 14 dan ditorehkan base lapnya di lap ke-14 itu 1 menit 39, 538 detik. Dan kemudian rata-rata Alex Rins di 1 menit 40. Jadi kalau sama nanya race pace memang tetap Cak. Dari sisi race pace Fabio Quartararo still the best, dan yang paling suffering juga adalah Marc Marquez yang ternyata dia sangat-sangat kesulitan dan hanya sekali Cak mendorehkan waktu 1 menit 39 detik ya. Ini base lapnya dia di lap ke-13, namun rata-rata pada saat race dia hanya mendorehkan waktu 1 menit 40 ya, kepala 40 detik ya. Kemudian juga kita perhatikan kadang-kadang 1 menit 41, kemudian juga 1 menit 40, rata-rata demikian. Jadi memang bukan lawan dari Fabio Quartararo. Itu adalah simulasi race pace yang bisa kita pastikan memang Fabio Quartararo adalah terbaik di Portimao, luar biasa. Top speed tertinggi ternyata ditempati oleh mesin Honda lewat Alex Marquez yang mendorehkan top speed 351,7 km per jam. Kemudian kedua diisi oleh Bagnaia dengan top speed yang sama termasuk Bastianini. Jadi Honda dan Ducati ini bersaing soal top speed di Portimao. Kemudian Johann Zarco kita perhatikan di sini menempati posisi keempat dengan 350,6 km per jam. Baru semuanya Ducati pokoknya ini ya. KTM, kemudian Aprilia, Ducati, Honda, kembali Suzuki di sini Alex Rins dengan 343,9 km per jam. Kemudian di bawahnya Honda lagi dan Ducati. Baru kita lihat ternyata menjadi pembalap Yamaha terkencang soal top speed adalah Dovizioso dengan 341,7 km per jam. Lalu kita lihat bawahnya lagi Aprilia, baru Yamaha kembali, dan Fabio Quartararo ternyata menempati posisi ke-20 soal top speed dengan 341,7 km per jam. Nah, ini adalah penutupan dari segalanya. Jadi setelah Portugal kemarin bisa kita lihat Fabio Quartararo menempati posisi pertama, mengisi klasemen title juara dunia sementara ya dengan 69 poin. Ini juga berjajar dengan Alex Rins yang menempati posisi kedua dengan angka yang sama yakni 69. Artinya apa? Quartararo dan juga Rins berada di posisi yang sama sebenarnya. Kemudian Alex Spargaro dengan 66 poin. Bastianini karena crash harus turun menjadi 61 poin. Kemudian Zarco 51 poin, Joan Mir 46 poin, Binder menempati posisi ke-7 dengan 42 poin. Lalu ke-8 Miguel Oliveira dengan 39 poin, Jack Miller ke-9 dengan 31 poin, baru Bagnaia dengan 31 poin, dan Marc Marquez sama posisinya dengan Bagnaia dengan 31 poin di posisi 11. 12 Espargaro dengan 30 poin, baru Jorge Martin Viñales 25 poin dengan 14 posisinya. Nah, untuk konstruktor Cak, ternyata Ducati masih menjadi pemimpin konstruktor pabrikan dengan 106 poin, kemudian kedua KTM dengan 70 poin, kemudian Suzuki 70 poin, baru Yamaha 69 poin dan Aprilia 67 poin, dan yang paling terakhir adalah Honda dengan 44 poin. Lalu untuk tim, kita bisa lihat di sini ternyata Suzuki X-Star menjadi pemimpin dengan 115 poin, baru Aprilia Racing 91 poin, dan kemudian Monster Energy Yamaha MotoGP 86 poin, baru Red Bull, Pramac kelima, Ducati ke-6, ke-7 Gresini, ke-8 Repsol Honda Team, dan 9 RCR Honda. Lalu ke-10 Mane VR46, Video Yamaha, dan juga Test 3 KTM Factory Racing. Jadi ini adalah hasil final untuk Portugal sementara yang bisa IWP share ke sampean semuanya. Secara umum, IWP akan share ke sampean semuanya bahwa memang Marc Marquez mengatakan kemarin di Portimao RC213V mengalami kendala. Jadi sangat lambat di semua sektor, dan ini menjadi masukan buat Honda, dan juga kita lihat Ducati juga demikian. Inkonsistensi dari para pembalap Ducati sih yang masih menjadi PR saat ini, dan kita tahu bahwa konsistensi adalah nomor satu di MotoGP. Kita lihat nanti seperti apa, dan seperti biasa kalau teman suka video ini like, share, dan subscribe. Jelas sama sholat 5 waktu. Karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandos.